Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi untuk belajar tentang ekonomi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Bu. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Kalian Sukma? Hadir. Muftihatul Hijriyah? Belum hadir. Belum ada keterangan ya? Masih di jalan. Tarisa Azhara? Hadir. Oke. Difari Asar? Hadir. Wi Aryan? Hadir. Tarisa Ciptana? Hadir. Fani Musa? Hadir, Bu. Ya, oke. Berarti orang Muftihatul silakan dihubungi ya untuk segera. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang alat pembayaran. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin? Ya, jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang pembayaran tunai. Apa itu pembayaran tunai? Pembayaran tunai itu adalah pembayaran yang menggunakan uang kertas dan uang logam gitu ya. Dibaca lagi ya materinya. Nah, kita akan lanjut ke alat pembayaran non tunai seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, masih semangat gak nih pagi hari ini? Semangat ya pagi hari ini? Semangat. Oke, supaya kita lebih semangat, ibu ada tepuk semangat nih. Kalau ibu bilang tepuk semangat 1, kalau ibu bilang tepuk semangat 2, gitu. Kalau ibu bilang tepuk semangat 3, gitu ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat 1, 2, 3, kayak gitu ya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, tepuk semangat 1, 2, 3, Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi udah semangat ya? Ya, oke, kita akan lanjut ke pembelajaran. Nah, jadi kenapa sih kita penting untuk belajar tentang alat pembayaran non tunai? Kira-kira kenapa anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ya, jadi penting ya untuk kita belajar tentang alat pembayaran non tunai karena alat pembayaran non tunai itu berhubungan sama yang namanya modern nih. Apalagi kalian sebagai Gen Z atau Gen apa nih? Gen Z ya, yang udah gak asing banget yang namanya modern digital dan tidak terlepas juga dengan alat pembayaran gitu. Jadi penting bagi kita untuk memahami dan lebih aware tentang apa aja alat pembayaran modern yang ada di kehidupan kita kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada kompetensi yang harus kita capai ya setelah pembelajaran. Yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan nih tentang alat pembayaran tunai non tunai itu apa. Kemudian kalian itu bisa menganalisis jenis-jenis dari alat pembayaran non tunai yang digunakan di Indonesia gitu. Nah, terus tujuan pembelajaran kita itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, kalian tuh bisa menjelaskan pengertian dari alat pembayaran non tunai. Kemudian kalian juga bisa menganalisis tentang jenis-jenis dari alat pembayaran non tunai. Dan kemudian kalian bisa menunjukkan sikap yang berakhlak mulia, kalian mandiri, bergotong royong gitu ya, terus berkebijakan global, terus bernalar kritis dan kreatif seperti itu. Nah, dengan tujuan dan kompetensi awal kita, maka kita akan bahas apa aja nih. Jadi kita akan bahas 2 hal. Yang pertama adalah pengertian dari alat pembayaran non tunai. Kemudian kita akan next ke jenis-jenis tentang alat pembayaran non tunai itu ada apa aja, seperti itu ya. Nah, di sini ibu sudah menampilkan sebuah gambar. Kira-kira nih gambar apa nih? ATM. Di antara kalian udah pernah yang menggunakan ATM? Pernah. Untuk apa? Ambil uang. Terus di lingkungan kalian banyak juga nggak yang pakai ATM? Banyak ya. Jadi ATM ini merupakan salah satu jenis dari alat pembayaran non tunai yang familiar nih digunakan di kehidupan kita gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ATM dan teman-temannya, kita pretest terlebih dahulu ya. Silahkan disiapkan untuk selembar kertas dan alat tulisnya. Di sini gua ada 2 soal aja, dikerjakan secara individu, waktunya 1 menit mulai dari sekarang. Kalau ada yang sudah selesai, silakan dikumpulkan di meja ibu ya. Ya, silakan.
Muftihatul sudah dihubungi, Mbak? Sudah, masih di jalan. Oh, masih di jalan. Jadi maksimal untuk keterlambatan itu 15 menit ya. Nah, kalau misalnya kalian terlambat lebih dari 15 menit itu ada punishment nih dari ibu gitu ya. Ya sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan di meja ibu. Mbak Tarisa sudah? Ya, jadi ibu akan menjelaskan ya, setelah tes ibu akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian dari alat pembayaran dulu nih. Nah, jadi silakan dibacakan Mas Elian pengertian alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai adalah alat yang digunakan dalam proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik seperti koin atau kertas. Iya, jadi alat pembayaran non tunai itu kebalikannya dari tunai ya, dimana kita tunai pakai uang logam, pakai uang kertas. Tapi kalau non tunai itu non kertas ya, non uang kertas dan non uang logam. Terus kita pakai apa Bu untuk melakukan pembayaran gitu ya? Jadi kita pakai ada dua. Yang pertama alat pembayaran non tunai yang pakai kertas, terus ada alat pembayaran non tunai yang berbasis elektronik. Nah, kalau yang kertas itu kita pakai cek sama bilet giro. Di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar cek dan bilet giro? Sudah pernah menggunakan? Belum ya. Oke, terus selanjutnya ada yang pakai elektronik itu ada kartu ATM, kartu debit, terus ada kartu kredit sama uang elektronik atau e-money gitu. Nah, kita akan bahas dulu yang cek nih, anak-anak. Jadi cek ini adalah surat perintah ya kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana. Nah, maksudnya cek itu contoh ya. Contoh ada nasabah A itu dia misal dari bank BCA gitu ya, bank BCA. Kemudian si B itu dia misal dari bank BNI gitu ya. Terus A ini akan membayarkan sejumlah dana ke B, misal 20 juta gitu ya, 20 juta lewat cek. Nah, kemudian cek udah diterima nih sama si B. Kemudian gimana cara B untuk mencairkan dananya dalam bentuk tunai? Maka B itu bawa nih cek dari si A ke bank BNI. Kemudian nanti bank BNI ini langsung memproses dan dicairkan dalam bentuk tunai sebesar nih 20 juta. Nah, otomatis nanti saldo tabungannya si A itu akan berkurang 20 juta gitu ya, karena tadi sudah diberikan ke si B seperti itu. Untuk cek bisa dipahami? Nah, oke, kita lanjut ke bilet giro. Nah, bilet giro ini sama-sama pakai kertas ya, dan sekilas itu hampir sama. Nah, tapi apa sih yang membedakan bilet giro sama cek gitu ya? Nah, contoh kalau misal bilet giro ya teman-teman, kalau bilet giro itu kata kuncinya hanya memindah bukukan atau memindahkan rekening aja gitu. Nah, contoh ada A sama B gitu ya. Nah, A ini akan membayarkan dana sebesar 20 juta ke si B dalam bentuk bilet giro. Nah, kemudian nanti si B akan membawa bilet gironya ke bank BNI gitu ya. Nah, nanti bank BNI akan memproses selama hari kerja. Bisa mungkin 2 atau 3 hari gitu ya, tidak bisa langsung hari itu juga. Nah, tapi kalau bilet giro itu tidak dapat langsung dicairkan, tapi dia itu hanya memindahkan aja, pindahkan saldo dari A ke B seperti itu. Nah, nanti otomatis dari A itu akan berkurang 20 juta seperti itu. Itu bedanya cek sama bilet giro gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah selanjutnya setelah kita belajar tentang yang alat pembayaran non tunai kertas, kita akan belajar yang pakai elektronik. Nah, yang pertama ada
ATM atau debit. Dan di sini Bu sudah membawa contoh ya kartu ATM, kartu debit itu seperti ini. Kalian udah nggak asing ya untuk kartu ATM, kartu debit. Nah, jadi kartu ATM atau kartu debit itu biasa digunakan untuk apa nih? Apa aja nih kalian? Udah nggak asing kan? Udah pernah pakai? Untuk apa? Ambil uang, terus bisa untuk pembayaran? Non tunai bisa? Bisa ya, kalian biasanya pakai ini ya, pakai alat ini. Yang biasanya di kasir-kasir supermarket tuh banyak ya. Nah, ini kita namanya adalah kartu ATM debit. Dan biasanya kalau misal kalian langsung melakukan pembayaran, saldonya langsung berkurang ya, dan sumber dananya yang dipakai itu dari tabungan kita sendiri gitu. Itu untuk ATM debit. Kemudian ada nih kartu kredit. Sudah ada yang menggunakan kartu kredit? Belum ya. Jadi ini contohnya adalah kartu kredit dari Bank Mandiri. Nah, sumber dari uang kartu kredit itu dari pinjaman anak-anak. Contohnya Mbak Ariana ya. Mbak Ariana misal jalan-jalan ke mall bawa kartu kredit, terus melakukan pembayaran gitu ya. Ternyata di kasir habis 5 juta gitu. Nah, kemudian Mbak Ariana bayar pakai kartu kredit dari Bank Mandiri. Nah, nggak apa-apa Mbak Ariana bayar, masukin PIN kartu kreditnya, terus langsung bayar sebesar 5 juta. Tapi nanti di akhir Mbak Ariana itu dapat tagihan sebesar 5 juta yang harus dibayarkan ke Bank Mandiri beserta bunganya gitu. Jadi kata kunci dari kartu kredit itu adalah sumber dananya dari bank, dari pinjaman gitu ya. Oke. Nah, kemudian next ke kartu selanjutnya nih, ada ya. Iya, kenapa Mbak Mufti terlambat? Tadi macet Bu di jalan. Oh, oke. Boleh masuk nggak Bu? Boleh, lain kali jangan terlambat ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, kita lanjut ya ke Imani. Ada Imani yang 4 kartu nih. Sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan Imani yang menggunakan kartu? Untuk apa? Untuk masuk tol, ya benar. Biasanya namanya e-tol ya. E-tol. Terus untuk apa lagi? Imani. Bayar? Apa? Ini pasti udah pernah kalian gunakan nih di sini. Bayar Trans Banyumas Bu. Iya, bayar Trans Banyumas sudah pakai Imani ya Mbak Mufti, ya betul sekali. Jadi Imani ini digunakan untuk pembayaran pada hal-hal tertentu aja nih. Contohnya bayar tol itu pakai e-tol. Terus bayar Trans Banyumas ya, Trans Banyumas bisa pakai Imani dari Bank Mandiri bisa? Bisa. Nah, sebelum menggunakan Imani yang pakai kartu, kalian itu harus top up dulu nih, harus top up. Bisa melalui m-banking, bisa top up melalui ATM, terus bisa top up juga melalui minimarket, itu bisa. Nah, Imani ini terpisah ya, anak-anak, dari rekening tabungan itu terpisah seperti itu. Nah, selanjutnya ada Imani lagi nih yang terakhir. Yang terakhir itu Imani yang berbasis server. Imani yang berbasis server itu namanya e-wallet. Nah, e-wallet ini atau disebut dengan dompet digital, itu cara penggunaannya cukup kalian install aja di handphone, udah langsung bisa dibawa kemana-mana ya. Lebih simple, lebih luas gitu penggunaannya. Nah, Imani ini harus pakai internet ya untuk menyambungkan ke server bank seperti itu. Nah, contoh dari e-wallet ini ada OVO. Di sini ada yang pengguna OVO? Nggak ada. Terus pakainya apa? Dana ya. Sepertinya yang paling banyak digunakan itu Dana ya. Karena Dana itu bebas biaya admin gitu ya. Kalau kita bayar ke bank mana aja, kita transfer itu lebih mudah dan nggak ada biaya admin. Makanya kita paling banyak itu pakai Dana gitu. Terus ada Shopify. Ada yang pernah menggunakan Shopify? Kayaknya udah pernah semua ya Shopify untuk melakukan pembayaran gitu di aplikasi Shopee. Tapi Shopify bisa nggak untuk pembayaran di luar Shopee? Bisa ya, pakai apa? Scan, ya betul sekali. Jadi Shopify walaupun dia produk dari Shopee tapi bisa digunakan untuk semua pembayaran. Kalau kalian jajan gitu ya bisa pakai Shopify. Terus ada GoPay. Ada yang pernah menggunakan GoPay? Pernah ya pakai GoPay. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita? Belum. Karena belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke
ini ada contoh nih, ada contoh gambar dari penggunaan ITO ya. Baterai cukup Kita terisi. pakainya tinggal langsung di tap aja, saldo kita otomatis berkurang ya di e-money gitu. Ini contoh penggunaannya. Ya, tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ke aktivitas kelompok ya. Jadi hari ini kita akan main puzzle nih. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan kertas puzzle-nya sama potongan gambarnya. Dan di potongan gambarnya itu ada soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini Bu udah bagi kelompoknya. Ada kelompok 1 sama kelompok 2. Itu ya, kelompok 1 ada Mbak Eci, terus Mbak Mufti, Erian, Tarisa, terus kelompok 2 ada Mufti, Bisari, sama Tarisa gitu ya. Nah, silakan diambil puzzle-nya sama potongan puzzle-nya, perwakilan kelompok. Ya, terus ada lemnya diambil. Oke. Silakan soalnya dikerjakan dan ditempel ya. Nah, waktunya 2 menit dari sekarang. Kalau sudah ada yang selesai bisa langsung di sharing nih ke teman-teman di depan kelas, oke? Coba dibantu ya. Agak ada di apa di ini aja. Ada yang melihat penghapus papan tulis tidak ya? Tidak. Itu oh di sini oke. Nggak kelihatan. Ada yang sudah? Ini kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2 nanti bisa maju dulu ya untuk sharing hasil. Nanti jawabannya dibaca, sharing ke temannya, silakan. Ditunjukkan ke teman-teman gambarnya. Baik teman-teman, Gambar apa? saya dari kelompok 2 mewakili ya. Tadi kelompok 2 ada saya, terus Clarissa sama Mas Gipari. Terus di sini kita sudah menempelkan puzzle-nya. Demikian. Terus di puzzle ini itu ada 3 soal. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang alat pembayaran? Jadi menurut kelompok kami, alat pembayaran itu seperti kartu ATM, di mana kartu ATM ini adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan tarik tunai, cek saldo, transfer dana antar dan intrabank. Sumber dana berasal dari simpanan layanan ATM mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990-an.
Terus untuk soal yang kedua ada alat pembayaran dapat digunakan diantaranya yaitu transaksi setor tunai, terus cek saldo, transfer uang, terus ada pembayaran atau debit. Terus apa kelebihannya menggunakan alat pembayaran ini? Itu ada transaksinya itu aman. Terus selain itu juga efisien, simpel dan tersedia 24 jam. Kita beri plus bisa sharing ke teman-teman, ditunjukkan ada apa hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Ini ada Puzzle Payment Tools Edition tentang apa yang kalian ketahui tentang alat pembayaran ini. Jadi Coba ditunjukkan gambarnya, tuh ada gambar apa itu? yang pertama ada apa yang kalian ketahui tentang alat pembayaran. Terus yang kedua ada alat pembayaran ini dapat digunakan untuk apa aja. Terus yang ketiga itu apa kelebihannya menggunakan alat pembayaran. Jawabannya apa yang kalian ketahui tentang alat pembayaran. E-wallet dompet digital ini untuk dapat menggunakan e-wallet hanya perlu mengakses internet menuju server bank. E-wallet adalah layanan online dalam bentuk aplikasi atau software yang berfungsi sebagai alat transaksi. Terus alat pembayaran ini dapat digunakan untuk pembayaran, transfer dana, menyimpan uang. Terus apa kelebihannya menggunakan alat pembayaran? Terus kelebihannya itu transaksinya lebih cepat, hemat waktu, punya promo menarik dan aman, terhindar dari uang palsu gitu. Kita beri plus. Ya, jadi tadi kelompok 1 menyebutkan ada promo menarik ya kalau misal pakai e-wallet. Biasanya kalau ibu pakai GoPay juga biasanya ada diskon 10%, 20% ya. Terus tadi kelompok 2 menyebutkan 24 jam ya, karena mesin ATM itu nggak ada tutupnya gitu ya, jadi bisa digunakan terus. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar apa aja ya? Alat bayaran. Apa itu alat bayaran? Alat bayaran non tunai. Alat yang digunakan untuk bayar yang nggak pakai uang koin atau Oke, terus tadi jenis-jenis alat bayaran yang udah kita pelajari ada apa aja? Ada Macam-macam. ATM, terus kartu debit, kartu debit, kredit, cek, terus cek, giro, giro, e-money, e-wallet. e-wallet. Kekurangannya e-wallet tuh ada penipuan atau kayak pinjol gitu dan lain sebagainya. Oh iya, ada tambahan nih dari Mbak Tarisa, kalau semisal pakai e-wallet itu rentan penipuan ya, pinjol. Jadi kalian nih ya sebagai generasi muda harus lebih aware ya, walaupun kita sudah dihadapkan dengan kemudahan menggunakan alat bayaran, tapi juga harus hati-hati karena resikonya juga rentan tadi ya, pinjol. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, karena tidak ada yang ditanyakan, silahkan disiapkan handphone dan internetnya ya. Untuk di-scan ini Bu ada soal menggunakan GPROM pilihan ganda, silahkan di-scan. Waktunya 1 menit mulai dari sekarang. Dikerjakan secara individu ya. Bisa di-scan?
tadi ya sudah mengumpulkan semua untuk prosesnya membuat diplom. Ya, silakan disimpan ya untuk handphonenya. Bisa disimpan. Oke. Jadi gimana nih pembelajaran kita di pagi hari ini tadi yang menyusun puzzle? Seru nggak? Seru. Menyenangkan? Menyenangkan ya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak tentang pembelajaran kita, materi kita? Ada yang mau ditanyakan? Ya, apa mesti menanyakan? Apakah semua alat pembayaran non tunai itu memiliki biaya tambahan yang digunakan itu, Bu? Ya, jadi pertanyaan Mbak Mufti tadi semua pembayaran non pakai biaya Biaya tambahan. Ya, jadi tergantung dari penggunaan dan jenisnya gitu. Contoh yang paling kalian udah pernah gunakan tuh apa? ATM. Iya. Nah, misal kalian melakukan pembayaran lewat ATM nih. Kalau misal intrabank sama misal Bank Mandiri bayar ke Bank Mandiri itu nggak pakai biaya tambahan. Tapi kalau misal Mbak Mufti dari Bank Mandiri bayar ke BCA otomatis itu ada biaya tambahan, namanya biaya admin. Terus tadi yang kita pelajari e-wallet, kalau Dana nggak ada biaya tambahan ya? Nggak ada. Tapi kalau e-wallet yang lain biasanya ada biaya tambahan. Kalau e-money kalau misal kita top up di minimarket juga biasanya ada biaya tambahan seperti itu. Oke, seperti itu. Ya. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Cukup. Nah, oke. Untuk penugasan minggu depan ya, karena minggu depan kita lanjut materi tentang sistem pembayaran. Nah, silahkan kalian dipelajari dulu ya tentang sistem pembelajaran, dibaca-baca, nanti Ibu tanyakan di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Sudah selesai ya materi kita dan tidak ada pertanyaan. Nah, sudah selesai. Ya, untuk pembelajaran kali ini Ibu akhiri ya. Apabila mungkin Ibu dalam menyampaikan ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih juga ya untuk kalian yang sudah berpartisipasi aktif gitu ya dan juga sudah mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Nah, untuk menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa untuk kepercayaan agama dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.